Nah, ini dia. Udah waktunya kita kembali ketampar sama kenyataan. Bener, pagar kehidupan akan menampar kamu sebagai sahabat dengan kebenaran yang orang lain tidak berani katakan. Kita bahas. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah kisah orang lain yang pasti rata-rata sama dengan hidup kita. Itu loh yang akan saya kembali bacakan kepada kamu secara singkat, padat, dan jelas ya. Bener, di hari ini kisah Quora akan kembali memberikan tamparan buat kamu. Jadi saya ucapkan sekali lagi, cara menonton video ini nih agak beda ya. Tolong kamu taruh handphone kamu, biarkan suara saya aja yang kamu dengar. Sambil kamu tiduran boleh, sambil duduk boleh, atau sambil baca buku, mengerjakan tugas pun boleh. Yang penting kamu bisa mendengarkan suara saya sambil menganggukkan kepala kalau kamu setuju dengan apa yang saya katakan. Karena apa? Ini relate banget, sangat relate dengan kehidupan kita. Kita bahas ya, ini seru nih. Jadi gini teman-teman. Ada banyak orang yang tidak percaya bahwa dalam hidup ini sebenarnya, sekali lagi sebenarnya loh ya, dalam hidup semuanya itu logis. Setuju nggak? Pernah nggak kamu berkata bahwa Tuhan itu tidak adil? Nah kalau pernah, nih saya bacain dulu kisah Quoranya yang sangat pas banget untuk kita baca karena kisah ini kok kayaknya kita banget nih. Saya bacain ya. Jadi ada seseorang, dia itu bertanya sebuah pertanyaan yang bisa dibilang pertanyaan sejuta umat. Bahkan kalau kita jujur, kita sering nanyain ini nih. Gini loh. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan mengizinkan saya untuk menderita? Kalau Tuhan itu penyayang, kenapa Tuhan memberikan saya skenario kehidupan untuk bertemu dengan orang yang dia tahu bakal menyakiti saya? Apa bukti bahwa Tuhan itu sayang sama saya? Wah, ini pas banget nih ya. Kayaknya kalau kamu tiba-tiba melotot, itu berarti apa yang saya katakan ini kok bisa relate banget dengan apa yang kamu tanyakan kepada Tuhanmu belakangan ini mungkin ya. Nah sekarang udah deh. Saya sebagai sahabat kamu yang punya keterbatasan, saya bukan guru kamu, boleh ya memberikan sedikit pendapat kepada kamu yang ya seizin Tuhan, insya Allah ini membantulah paling tidak memberikan gambaran kenapanya. Gini jawabannya, dengerin baik-baik. Sekarang saya mau tanya sama kamu, diri kamu dulu bisa ketemu pagar kehidupan itu gimana ceritanya sih? Atau kamu yang mungkin gak sengaja ketemu video ini dan ini video pertama kamu, halo, salam kenal ya. Kamu bisa menemukan video ini, itu ceritanya gimana? Coba ceritain. Nah, sekarang udah. Sambil kamu berpikir sejarah kamu menemukan video-video saya yang menolong kamu, sekarang coba kita pikirin itu yuk. Sadar nggak sih YouTube itu sebenarnya memberikan kita petuah kehidupan yang sangat bagus loh. Sekali lagi, diri kita nggak akan mungkin bisa ketemu video berkualitas kan di YouTube kalau dulu atau kemarin kita nggak pernah tuh mencari video-video yang berkualitas juga. Bahasa gampangnya gini loh, kamu nggak mungkin bisa ketemu saya di hari ini, kamu nggak mungkin bisa menemukan pagar kehidupan kalau diri kamu nggak pernah mencari motivasi kehidupan di YouTube. Kalau kamu nggak pernah mencari hal-hal yang positif-positif di YouTube, betul nggak? Kalau diri kita di YouTube mencarinya tentang gosip, nggak mungkin muncul pagar kehidupan di beranda. Betul? Kalau kita mencari debat-debat politik, nggak mungkin pagar kehidupan muncul di beranda kamu. Nggak mungkin. Betul? Nah, berarti algoritma YouTube tuh keren ya mas. Dia akan memberikan video-video sejenis sesuai dengan apa yang pernah kita cari. Betul. Dan kamu sadar nggak sih kalau itu sama loh dengan algoritma kehidupan yang Tuhan ciptakan bagi kita. Saya ulangi, kehidupan kita tuh ada algoritmanya juga, persis kayak YouTube. Maksud saya gini, Tuhan itu sangat sayang sama kamu.
Saya ulangi, Tuhan itu sayang banget sama kamu, sayang banget. Cuman Tuhan itu bingung, gimana sih cara ngasih tahu kamu nih supaya diri kamu tuh paham bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaumnya tidak mau merubah nasibnya sendiri gitu loh. Kita ini kan adalah kaum. Nah, Tuhan tuh nggak bisa ngerubah kita kalau kitanya sendiri nggak mau berubah. Bukan karena Tuhan tidak maha kuasa, tidak. Tapi itulah hukum keadilan yang Tuhan ciptakan. Bahasa gampangnya gini loh. Kalau kita ngerasa hidup kita belakangan ini sial terus, coba tanyakan, apa sih yang selama ini sering kita cari? Apa sih yang selama ini sering kita baca? Apa sih yang selama ini sering kita bicarakan sama teman-teman, sama saudara, sama keluarga? Apa sih yang selama ini sering kita dengar? Nah, apa yang paling sering kita cari, apa yang paling sering kita baca, apa yang paling sering kita bicarakan, itu loh yang menentukan algoritma kehidupan kita. Sama kayak YouTube. Kalau di YouTube kita sering cari video komedi, ya YouTube akan menampilkan video-video komedi yang sejenis. Sama seperti kehidupan. Kalau kita banyak mencari hal-hal positif dalam hidup, baca hal positif, ngomongin hal positif, mikirin hal positif, otomatis alam semesta dengan seizin Tuhan akan menarik hal-hal positif untuk masuk ke hidup kita, untuk masuk ke hidup kamu. Nah, sekarang coba, yuk. Saya ingin kamu merenung. Ayo, ini enak nih. Sambil kamu melihat langit, sambil kamu mungkin memejamkan mata, ini enak nih ya. Kita merenung deh. Merenung bersama dengan saya. Coba pikirin. Selama ini kan kita pengen hidup kita jadi orang yang penuh dengan keberuntungan. Bagus. Pertanyaannya, apa yang kita cari selama ini? Kalau kita lagi cari-cari video di YouTube, kalau kita lagi cari materi di Google, pengen nanya-nanya di Google gitu ya, kita nyari apa sih? Nyari hal yang penting, yang positif, atau nyari hal yang gak penting tentang gosip atau apa-apa? Coba renungin, jujur aja, gak usah takut salah. Nah, terus yang kedua, apa sih hal yang paling sering kita bicarain kalau kita lagi kumpul sama teman atau kumpul sama keluarga? Hal yang negatif atau hal yang positif? Ayo, jujur deh. Sekali lagi ya, gak usah takut salah. Yang ketiga, apa yang paling sering kita tonton? Apa sih yang paling sering kita baca? Atau bahasa gampangnya, apa sih hal yang paling sering kita lihat? Hal yang negatifkah? Atau hal yang positifkah? Semakin sering kita membicarakan, melihat, berpikir, mendengar hal yang negatif, jangan heran yang ketarik ke dalam hidup kita itu hal yang negatif juga. Kenapa? Sama seperti algoritma YouTube. Semakin sering kita mencari hal negatif di YouTube, semakin muncul hal-hal negatif di beranda YouTube kita. Sadar nggak itu sama kayak hidup kita? Sadar ya? Jadi sekarang, ayo, jangan kita nyalahin Tuhan mulu. Saya ulangi, jangan kita nyalahin Tuhan mulu. Tuhan tuh sayang banget sama kamu. Tuhan itu sayang banget sama kita. Cuman kitanya yang gak sayang sama hidup kita sendiri. Sadar gak? Ayo, sadar gak nih? Loh kok bisa mas? Kok bisa mas Aryan bilang saya gak sayang sama hidup saya sendiri? Loh saya sayang kok. Lah buktinya mana? Apa hal yang paling sering kamu bicarakan belakangan ini? Hal yang negatifkah atau positifkah? Mengeluh atau terima kasih? Jujur. Selama ini yang kamu lihat itu orang-orang yang ngegosipin satu sama lain atau bahkan kamu ikut gosip, mohon maaf nih. Atau kamu gak peduli dengan gosip, kamu lebih peduli mendoakan orang lain di komentar YouTube mungkin, di komentar di Facebook, di Instagram mungkin. Mana yang sering kita lakukan? Hal positifkah atau negatifkah? Nah sekarang, kalau kita tahu bahwa semua itu berawal dari kita sendiri, kita sadar gak sih kita kejem banget sama pencipta kita? Kita sadar nggak sih kita tuh maaf ya, bisa dibilang maaf banget nih, kita tuh agak durhaka loh sama pencipta kita sendiri. Nyalahin Tuhan kita mulu, padahal yang salah siapa? Lah kita sendiri. Lah sama seperti kitab suci agama saya tuh, saya sebagai seorang muslim di Quran ada tuh ayatnya yang berkata artinya ya, semua yang baik-baik itu berasal dari kami, dari pencipta saya. Dan semua yang buruk-buruk itu karya manusia sendiri. Tuhan udah bilang gitu di kitab suci saya. Lah itu bener toh. Bener kan? Buktinya kamu ngangguk-ngangguk tuh. Nah, berarti setuju dong dengan saya. Nah sebentar mas. Kalau gitu saya sendiri nih yang bikin kemalangan-kemalangan
yang terjadi dalam hidup saya? Iya. Lah, itu maksudnya gimana? Berarti orang yang nyakitin saya kemarin tuh Mas, entah itu teman saya, entah itu mantan saya, entah itu orang yang nggak saya kenal terus nipu saya gitu ya Mas. Itu berarti saya sendiri yang ngundang ke dalam hidup saya. Iya, nggak masuk akal Mas. Loh, kenapa? Nggak masuk akal. Ya gimana ceritanya saya mengundang orang yang nyakitin saya? Loh, sebentar. Saya coba perdalam lagi supaya kamu paham. Dengerin baik-baik ya, dengarkan. Mereka itu hadir ke dalam hidup kamu, betul, butuh izin Tuhan, setuju. Tapi Tuhan itu tidak pernah mengizinkan sesuatu hal yang sia-sia hadir dalam hidup kita, dalam hidup kamu. Saya ulangi, betul, mereka itu hadir dalam hidup kamu, dalam hidup kita, seizin Tuhan dulu, baru hadir, setuju. Tapi yang kamu mungkin belum tahu, Tuhan itu tidak pernah mengizinkan satu hal pun yang terjadi dalam hidup kamu itu sia-sia. No. Semua itu ada pelajarannya, semua itu ada hikmahnya. Tujuannya apa? Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Kita tuh ngundang orang-orang yang buruk dalam hidup kita karena kita sendiri butuh dia untuk naik level, sadar gak sih? Kita sendiri nih ngundang hal-hal buruk, mohon maaf, ke dalam hidup kita. Karena kita butuh itu untuk dinaikin levelnya ke level yang Tuhan mau. Kita mungkin butuh ketipu dulu supaya kita tahu. Nggak gini loh caranya kita bawa duit banyak. Lain kali lebih hati-hati ya sama orang. Bagaimana kita? Apakah kita selama ini suka berbagi? Bagus. Kalau belum ya udah berbagi, yuk. Jangan disimpan sendiri duitnya. Tuhan pengen kita jadi murah hati. Gitu loh. Ketemu sama calon pasangan yang salah, udah cinta banget tapi ditipu sama dia. Hey, siapa suruh cinta mati sama orang? Orang itu belum nikah aja udah kita cinta matiin. Emang siapa dia? Tuhan. Nah, Tuhan sengaja mengizinkan itu terjadi supaya kita kembali ke Tuhan yang benar, Tuhan yang Maha Esa. Sadar gak sih? Iya kan? Apalagi coba sebutin. Semua hal yang buruk yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita itu pasti landasannya baik supaya kita kembali ke jalan yang sepantasnya. Itu dia, jalan yang sepantasnya. Kata sepantasnya digarisbawahi 2 kali. Jelas ya sekarang ya? Jadi apa yang harus kamu lakukan sekarang? Dengarkan atau tonton video ini berulang kali. Sambil kamu resapi, sambil kamu renungkan, terutama di malam hari. Ketika kamu sedang sendirian, nah ini mantep nih materi ini untuk kamu dengerin berulang kali sambil kamu resapi ke dalam hati. Kamu akan berkata, kok bisa ya video ini betul-betul tepat banget bagi hidup saya. Bukan saya yang hebat teman-teman, tapi yang hebat itu adalah Tuhanmu. Saya bisa hadir ke depan matamu, sekali lagi itu seizin Tuhanmu. Dan seperti yang saya bilang, apapun yang diizinkan Tuhan terjadi, itu ada maksudnya buat kamu. Video ini, seizin Tuhan, dipakai Tuhan untuk mengembalikan kamu ke jalan yang sepantasnya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.